Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Faidul Qadir, karya Al-Manawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, pada jilid kelima yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2006, pada halaman 566. Qala Al-Manawi, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya, wa fi riwayatin ilayya." Qala Al-Qastalani, wa huwa altafu wa ansabu. Al-Manawi berkata, sabda Rasulullah, tak seorang pun mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah menyampaikannya atasku. Dan di dalam riwayat yang lain kepadaku. Al-Qastalani berkata, dan hal itu, yaitu kepadaku, lebih lembut dan lebih tepat. إذ بين التعديتين فرق لطيف فإن رد يتعدى كما قال الراغب بعلي في الإهانة وبإلي في الإكرام. Karena nisbat antara dua penggunaan kata hubung itu terdapat perbedaan yang menarik. Karena kata membalas membutuhkan objek atau maf'ul. Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib, jika yang digunakan alayya bentuknya penghinaan, sedangkan bentuk ilayya menunjukkan penghormatan. Ruhi, yakni rudda alayya nutqi, li'annahu hayyun ala ad-dawam, wa ruhuhu la tufariquhu abadan. Lamma sahha anna al-anbiya'a ahya'un fi quburihim hatta arud. Makna ruhku maksudnya dikembalikan atasku kemampuan berbicara, karena beliau hidup yang berkelanjutan, dan ruhnya tak akan berpisah dengannya selamanya. Sebagaimana riwayat yang sahih bahwa para nabi hidup di dalam kubur mereka, yaitu sampai aku membalas salamnya. Ila an qal, sampai pada kalimat alaihi salamu hadha zahirun fi istimrari hayatihi listihalati ay yakhluwa al-wujudu kulluhu min ahadin yusallamu alaihi adah. Hal ini mengindikasikan akan keberlanjutan hidup beliau karena mustahil seseorang yang tidak hidup sama sekali dapat diucapkan salam. Di dalam kitab Ahkamul Janaiz, karya Al-Albani, salah satu ulama kaum Salafi, yang diterbitkan oleh Maktabatul Ma'arif, cetakan pertama pada tahun 1993, pada halaman 272. Qala Al-Albani wa qawlu ibn Tin, al-mauta la yusallun, laysa bisahih, li'annahu lam yarid nassun fi syara' binafi dhalik. Al-Albani berkata, perkataan Ibn Tin, mayit tidak melaksanakan sholat, hal itu tidak benar, karena belum terdapat nas di dalam syariat yang menafikannya. Wa huwa minal umuril ghaibiyyati allati la yanbaghi al-battu fiha illa binas. Wa dhalika mafqud. Hal tersebut termasuk perkara gaib yang tidak boleh memastikannya kecuali dengan dalil, sedangkan dalilnya tidak didapati. Bal qad jaa'a ma yubtilu itlaqal qawli bih, wa huwa salatu Musa alaihi salatu wassalamu fi qabrihi kama ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi lailata usriya bihi ala ma rawahu Muslimun fi sahihi. Bahkan terdapat nas yang menggugurkan perkataan tersebut, yaitu salatnya Nabi Musa di kuburnya sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra, seperti yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Wa kadzalika salatul anbiya'i alaihimus salatu wassalam muqtadina bihi fi tilka al-lailah kama thabata fi sahih. Begitu pula salatnya para nabi di belakang Rasulullah pada malam tersebut, seperti yang tercantum di dalam kitab Sahih. Bal thabata anhu sallallahu alaihi wa alihi annahu qala al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Bahkan telah kokoh sabda Nabi, yaitu para nabi hidup di kubur mereka dan melaksanakan sholat. Dari pernyataan Al-Manawi dan Al-Albani, kita dapat ambil kesimpulan bahwa mayit di dalam kuburnya masih dapat mendengar, apalagi jasad-jasad para nabi. Disebutkan bahwa mereka melaksanakan sholat di kuburnya. Namun anehnya masih ada kelompok yang tidak meyakini hal ini. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Faidul Qadir dan Ahkamul Janaiz. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.